Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Erwanto Katiran, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Izinkanlah saya untuk membagikan praktek baik saya dengan judul Guru sebagai Sumber Belajar pada kegiatan PMO Sekolah, berbagi praktik baik. Seperti kita ketahui, pada tahun 2045 bangsa Indonesia genap berusia 100 tahun Indonesia merdeka. Diprediksi pada tahun tersebut Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sangat besar, yaitu jumlah penduduk usia produktif antara 15 sampai dengan 65 tahun lebih besar sekitar 70%, sedangkan sisanya 30% lainnya merupakan penduduk yang tidak produktif atau usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan Generasi Indonesia Emas tahun 2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat fakta yang akan dihadapi bangsa Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia memperbaharui visi pendidikan Indonesia untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045 guna menyongsong satu abad Indonesia merdeka. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui tercipta pelajar Pancasila adalah merupakan visi pendidikan Indonesia yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan digapai dalam visi pendidikan Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. SMA Negeri 2 Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang beralamatkan di Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, merupakan salah satu sekolah penyelenggara program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 0301-C-HK-2022 tertanggal 14 Januari tahun 2022 bersama 631 sekolah lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan satu harapan bahwa sekolah kami juga dapat menjadi salah satu katalisator pelaksanaan visi pendidikan Indonesia. Seluruh warga sekolah bahu-membahu untuk saling mendukung dalam penyelenggaraan program sekolah penggerak, kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler atau proyek kelima, ataupun kegiatan pembiasaan adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau program-program yang harus dilakukan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara atau Sekolah Penggerak berdasarkan kurikulum Merdeka untuk membuat perencanaan semua program sampai dengan merefleksi dan mengevaluasi program itu semua dilakukan melalui program Management Office atau PMO yang diselenggarakan setiap 2 bulan sekali. Situasi kompetensi tim program manajemen office PMO menjadi bagian penting
yang menentukan keberhasilan program sekolah penggerak. Seperti diketahui, dalam pelaksanaan program sekolah penggerak melibatkan tim PMO mulai level sekolah, daerah, provinsi, level UPT, hingga pusat. Pada tahun pertama, pelaksanaan PMO atau Program Manajemen Office rutin dilaksanakan setiap bulannya oleh sekolah penggerak bersama pelatih ahli. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi, merefleksi, dan mendiskusikan serta mengawal kegiatan sekolah penggerak, terutama dalam proyek learning atau pembelajaran berbasis proyek. PMO pada SMA Negeri 2 Fakfak dilaksanakan dengan mode daring dan difasilitasi dengan fasilitator dari perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat. Sedangkan peserta diambil dari kepala sekolah SMA Negeri 2 Fakfak dan 5 orang guru komite pembelajar sekolah yang telah ditentukan oleh sekolah dengan materi yang telah ditentukan dan dijadwalkan sesuai dengan program pelaksana sekolah penggerak angkatan kedua. Kemudian pada tahun kedua, pelaksanaan program manajemen office PMO rutin dilaksanakan setiap bulan oleh sekolah penggerak bersama kepala sekolah sebagai penyelenggara. Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan, merefleksikan, mengevaluasi, dan mendiskusikan serta mengawal kegiatan sekolah. PMO pada SMA Negeri 2 Fakfak dilaksanakan dengan mode luring dan difasilitasi langsung oleh kepala sekolah sebagai penyelenggara kegiatan, dibantu anggota komite pembelajaran sekolah sebagai fasilitator. Sedangkan materi yang dibahas antara lain penyusunan modul ajar, pembelajaran diferensiasi, asesmen pembelajaran, penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta penyusunan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembentukan komunitas belajar, disiplin positif, serta berbagai praktek baik lainnya. Tahapan aksi pada tahun ketiga, pelaksanaan program manajemen office PMO di sekolah dilaksanakan tiap 2 bulan sekali. Pelaksanaan PMO ini diselenggarakan oleh sekolah penyelenggara program sekolah penggerak dan kepala sekolah sebagai penyelenggara, serta dibantu tim komite pembelajar di sekolah sebagai fasilitator. Langkah awal yang saya lakukan untuk memecahkan permasalahan dan tantangan ini adalah yang pertama, mendiskusikan atau meminta pendapat dari anggota komite pembelajar sekolah dan guru-guru senior untuk menjadikan guru sebagai sumber belajar pada kegiatan PMO. Yang kedua, menjadwalkan kegiatan PMO, yaitu workshop penyusunan modul ajar dan asesmen pada awal tahun pelajaran 2024-2025. Sedangkan materi yang dibahas antara lain penyusunan modul ajar, pembelajaran diferensiasi, asesmen pembelajaran, penyusunan CP, serta ATP, penyusunan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, penyusunan modul P5. Yang ketiga, mengundang pejabat dinas pendidikan dan pengawas sekolah untuk membersamai pada saat kegiatan workshop. Sementara strategi yang saya lakukan agar menjadikan guru sebagai sumber belajar pada kegiatan PMO berjalan dengan baik adalah yang pertama, membentuk tim pembawa materi yang terdiri dari 3 orang guru untuk menyiapkan dan menyajikan pada saat kegiatan workshop. Dipilihnya 3 orang ini agar menimbulkan rasa percaya diri bagi guru tersebut yang diberi tanggung jawab. Yang kedua, mempercayakan anggota komite pembelajar sekolah sebagai pendamping atau mentor pada setiap sesi materi yang disajikan. Yang ketiga, memberikan penguatan kepada tim penyaji materi workshop bahwa
Kegiatan ini bukan siapa yang lebih tahu dari siapa atau siapa yang mengajari siapa, akan tetapi bertajuk berbagi praktek baik. Tahapan refleksi dari kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, didapatkan bahwa guru sebagai tim penyaji selain mendapatkan pengalaman, yang pertama, guru dipaksa untuk belajar memahami materi yang disajikan, bagaimana menyampaikan materi yang menarik, dan mau tidak mau guru terus bertanya kepada guru-guru senior atau komite pembelajar yang ada di sekolah maupun belajar dari PMM. Kemudian hal yang kedua yang diperoleh guru, di mana guru yang dipercayakan sebagai tim penyaji materi mampu menjadi motivator untuk dirinya sendiri dan motivator juga untuk semua peserta kegiatan. Kemudian yang ketiga, guru yang diberikan kepercayaan sebagai penyaji materi mampu menjadi inspirator guru yang lain. Jikalau mana pada saat guru yang dipercayakan sebagai penyaji materi menyajikan materi dengan baik dan menarik. Dan kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari pengawas sekolah yang selalu mendampingi sekolah kami pada saat kegiatan program manajemen office. Harapan saya ke depannya kegiatan-kegiatan yang lebih banyak melibatkan guru sebagai sumber belajar untuk berbagi praktek baik dapat berdampak pada peningkatan belajar siswa di sekolah. Dan saya harapkan pada tahun keempat atau tahun pelajaran 2025-2026, Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak sebagai sekolah pelaksana, sekolah penggerak sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk program pengimbasan. Sebagai penutup, demikian naskah pendidikan praktek baik ini dengan judul Guru sebagai Sumber Belajar pada Kegiatan PMO di Sekolah atau Berbagi Praktek Baik. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kepala sekolah lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional. Guru hebat, Papua Barat bisa, Indonesia kuat.